Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mempelajari bagaimana cara kerja dari relief diferensial untuk membedakan antara gangguan internal maupun gangguan eksternal yang terjadi dalam sebuah transformator. Kuliah ini bertujuan untuk yang pertama, memahami prinsip dari perhitungan tap value pada relay diferensial, dan yang kedua adalah menentukan apakah relay diferensial itu akan bekerja ataupun tidak dalam beberapa kondisi yang beragam seperti itu. Baik, di sini saya akan mereview sedikit tentang prinsip kerja dari relay diferensial yang kemarin sempat saya sampaikan ya. Jadi misalkan di sini kita memiliki sebuah trafo, di sisi kiri ini HV ya, high voltage, kemudian sisi kanan ini low voltage. Dan di setiap sisinya itu dilengkapi dengan sebuah CT. Misalkan di sini kita menggunakan rasio transformasi 100 dibanding 1, kemudian di sini 500 dibanding dengan 1. Nah, misalkan di sini kita memiliki arus primer sebesar 100 ampere ya. Kemudian di sekunder kita memiliki arus 500 ampere. Maka arus yang mengalir pada CT di sisi HV ini adalah 1 ampere. Karena 100 dibagi dengan 100 ya. Kemudian di sisi sekunder itu juga sama, 500 dibagi 500 sama-sama 1 ampere. Nah, arus yang mengalir ke sini 1 ampere, kemudian yang mengalir ke sini juga 1 ampere ya. Di sini kita memiliki sebuah node teman-teman dan sebuah coil ya bernama O. Ya, intinya adalah jika ada arus yang mengalir melalui lilitan O ini, maka relay diferensial akan bekerja. Dan dia itu bekerja dengan prinsip hukum Kirchhoff arus ya. Jadi arus yang masuk ke sebuah node itu sama dengan arus yang keluar. Jadi di node ini itu masuk arus sebesar 1 ampere ke kiri ya, kemudian akan keluar arus ke sisi kiri dan sisi bawah. Nah, tetapi yang keluar ke sisi kiri itu adalah 1 ampere juga, maka yang keluar ke sisi bawah adalah 0 ampere. Sehingga relay ini tidak akan bekerja karena tidak ada arus yang mengalir melalui coil O seperti itu. Nah, lain halnya apabila di sini kita akan menggunakan rasio CT yang berbeda teman-teman ya. Ini saya hapus dulu. Nah, misalkan di sisi sekunder, di sini saya mengganti rasio transformasinya tidak 500 banding 1. Tetapi di sini kita menggunakan di 250 dibanding 1 ya. Jadi arus yang mengalir di sisi sekunder pada CT itu sekarang menjadi 2 ampere. Nah, yang di sisi sini juga masih sama ya, 1 ampere. Nah, maka di sini kita bisa melihat di node ini arus yang masuk ke sana itu 2 ampere, kemudian yang keluar itu 1 ampere ke kiri. Berarti akan ada 1 ampere yang keluar melalui coil O di sini. Nah, hal ini akan menyebabkan relaynya menjadi trip ya, karena ada arus yang melalui coil O. Padahal kondisinya sama, yaitu arus primer 100 ampere, arus sekunder 500 ampere, dan ini bukanlah kondisi gangguan teman-teman ya. Nah, kalau kita tidak menggunakan nilai CT yang pas, maka hal ini akan sangat mudah terjadi teman-teman. Nah, untuk menjadi solusinya, di sini kita akan menggunakan yang namanya tap value. Nah, tap value ini apa? Jadi intinya tap value ini nanti akan mengubah arus yang mengalir pada CT sisi primer maupun sisi sekunder menjadi satuan per unit. Nah, jadi nanti misalkan di sini kita menggunakan rasio CT yang sudah kita ubah tadi ya, 100 banding 1 dan 250 banding 1. Nah, arus yang mengalir di sini bukanlah 1 ampere lagi, melainkan kita ubah menjadi 1 per unit. Sama halnya seperti yang di sini, arus yang mengalir nanti bukanlah 2 ampere, melainkan 1 per unit juga. Jadi di sini kita akan menentukan nilai arus yang mengalir melalui CT itu dalam satuan per unit ya, bukan dalam satuan ampere. Sehingga jika kita evaluasi ulang, arus yang masuk ke node ini 1 PU, arus yang keluar ke sini juga 1 PU. Maka tidak ada arus yang mengalir melalui coil O di sini. Yang dinamakan tap value ini adalah nilai yang nanti akan mengubah nilai arus menjadi nilai per unit ya. Kemudian saya ulangi lagi di sini, nilai tap value itu satuannya ampere teman-teman ya. Jadi dia sama-sama arus di sini, yang digunakan untuk membandingkan secara tepat antara arus primer dan arus sekunder dari sebuah trafo. Walaupun
tegangan yang digunakan di sisi primer maupun sekunder itu berbeda, dan rasio CT yang digunakan nanti juga bervariasi ataupun berbeda ya. Jadi tidak akan menimbulkan kesalahan trip apabila ada perbedaan tegangan ataupun perbedaan rasio transformasi CT. Kemudian teman-teman ketika sudah mempelajari sistem per unit ya, maka tap value ini itu bisa kita samakan dengan nilai basis yang nanti akan mengubah dari satuan ampere menjadi per unit. Untuk nilai tap pada sebuah CT atau sebuah sistem rotasi diferensial, nanti kita akan menghitung di dua sisi teman-teman, yaitu sisi primer dan sisi sekunder ya. Jadi di sisi primer kita memiliki nilai tap-nya sendiri. Nah, untuk menghitung nilai tap pada sisi primer kita menggunakan persamaan sebagai berikut ya. Jadi kapasitas trafo yang digunakan berapa kVA dibagi dengan akar 3 tegangan primer trafo dalam kV dan rasio CT di sisi primer. Semua itu nanti dikalikan dengan konstanta C yang nilainya ini tergantung dengan konfigurasi dari pemasangan CT-nya, apakah delta ataupun Y. Nah, jika teman-teman menggunakan koneksi Y atau star, maka nilai C-nya adalah 1. Sementara jika menggunakan delta, maka nilainya adalah akar 3. Untuk sisi primernya, kita juga menggunakan rumus yang sama ya. Tetapi di sini kita mengganti primer voltage menjadi secondary voltage di sini. Kemudian untuk CT-nya kita menggunakan rasio CT pada sisi sekundernya. Baik, di sini teman-teman kemarin sudah mempelajari tentang grafik operasi ataupun grafik setting dari relay diferensial ya, yang ditunjukkan pada gambar di samping. Di situ terdapat beberapa setting ya. Ada pick up, intersect, slope 1, slope 2 dan high setting di sini. Nah, kemudian seluruh region yang berada di bawah garis berwarna putih ini namanya restraining region, yang berarti jika gangguan ataupun arus yang terekam itu terbaca di daerah restraining region, maka dia tidak akan menyebabkan relay diferensial itu beroperasi. Tapi jika posisinya di atas dari garis berwarna putih ini, maka relay diferensial akan beroperasi. Lalu bagaimana caranya kita menentukan titik gangguannya itu di mana? Nah, titik gangguan atau koordinat gangguan pada plot relay diferensial itu ditentukan dengan persamaan ataupun perhitungan sebagai berikut ya. Di sini kita menggunakan sistem koordinat IRT sebagai sumbu X-nya, kemudian IOP sebagai sumbu Y-nya ya. Nah, IOP atau sumbu Y-nya itu dihitung dengan persamaan sebagai berikut teman-teman. IOP atau operating current itu dihitung dengan penjumlahan vektor antara arus primer dan arus sekunder. Oke, arus primer dan sekunder ini arus yang nanti sudah dalam satuan per unit ya. Jadi bukan dalam ampere lagi. Kemudian untuk IRT atau sumbu X-nya di sini kita hitung menggunakan persamaan berikut. Jadi kita menjumlahkan magnitude dari arus primer dan arus sekunder, kemudian kita bagi dengan 2. Jadi yang diambil di sini nanti itu hanya komponen magnitude-nya ya. Sebagai informasi, nanti bentuk dari arus primer maupun arus sekunder itu dalam bentuk polar ya biasanya. Jadi misalkan 1 per unit sudutnya misalkan 90 derajat. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, kalau di sini ditanya magnitude, maka kita hanya mengambil angka satunya saja. Oke, kemudian nanti koordinatnya itu didefinisikan sebagai IRT, IOP. Nah, sebagai contoh di sini ya teman-teman ya. Misalkan nanti ada arus yang terbaca, ternyata IRT dan IOP-nya itu berada di titik ini, maka dia akan menyebabkan relay diferensial ini akan beroperasi. Baik, di sini ada sebuah contoh teman-teman. Misalkan kita memiliki sebuah transformator ya, dengan kapasitas 6 MVA, kemudian tegangannya itu step down dari 13,8 menjadi 4,16 kV. Di sisi primer kita memiliki CT yang terhubung secara Y dengan rasio 300 dibanding 5. Di sekunder kita memiliki CT yang sama, tetapi rasionya berbeda ya, yaitu 1000 dibanding 5. Kemudian diketahui juga setting pada relay diferensial ini sebagai berikut. Jadi pick up di 0,3, intersect 6 PU, high setting 8 PU, slope 1 dan slope 2 masing-masing di 25 dan 60%.
Nah, jika kita gambarkan settingnya dalam plot IRT versus IOP, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Oke. Pertama-tama kita akan menghitung nilai tabnya terlebih dahulu ya. Tab ini kita hitung pada sisi primer dan sisi sekundernya dengan persamaan sebagai berikut. Nah, di sini tinggal kita masukkan angka-angkanya teman-teman ya. Untuk transformer capacity di sini adalah 6000 kVA alias 6 MVA. Kemudian dibagi akar 3 dikali tegangan primer 13,8 kV dikali CT rasio 60 ya. Jadi 300 dibagi 5. Kemudian dikali 1 karena kita menggunakan CT yang terhubung secara Y atau bintang. Maka ditemukan nilai tab pada sisi primer di 4,18 ampere. Nah, cara yang sama kita aplikasikan untuk tab sekunder ya. Dan di sini kita mendapatkan angka di 4,16 ampere. Ini merupakan nilai tab di primer dan sekundernya teman-teman ya. Baik, pertama-tama di sini akan kita simulasikan sebuah kondisi beban penuh ya atau full load yang merupakan kondisi bukan gangguan. Jadi seharusnya relay diferensial ini tidak akan trip ya. Nah, pada kasus ini ternyata terekam arus pada CT di setiap fase, yaitu fase R, S, dan T sebagai berikut. Nah, di sisi HV, di sisi primer ya, setiap CT-nya di setiap fase RST itu merekam arus dengan besar sebagai berikut ya. Jadi di arus primer fase R itu 4,18 sudut 0, di fase S 4,18 sudutnya 240, dan sisi atau fase T itu 4,18 sudut 120. Nah, ini berarti arusnya seimbang teman-teman ya, atau balance. Dan sudutnya teman-teman bisa lihat selisihnya itu kelipatan 120 ya, yang berarti sistemnya seimbang 3 fase. Nah, kemudian pada sisi LV juga terekam arus baik di fase R, fase S, dan fase T-nya ya, dengan besar yang teman-teman bisa lihat di situ. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa arus yang di fase R primer dan fase R sekunder itu memiliki sudut fase yang berbeda 180 derajat ya. Jadi 0 dengan 180, 240 dengan 60, dan 120 dengan 300. Nah, ini terjadi karena posisi dari CT yang kita gunakan itu dipasang secara berkebalikan. Nah, di sini kita akan menentukan ya, apakah relay ini akan trip pada kondisi full load atau tidak. Baik, di sini kita akan menghitung arus dari setiap fasenya ya teman-teman ya. Jadi ada fase R, fase S, dan fase T. Kemudian di setiap fasenya tadi kita akan menghitung arus primer dan arus sekunder dalam satuan per unit. Di sini saya akan memulai dari fase R terlebih dahulu untuk menghitung arus primer ya dalam per unit. Nah, arus primer dalam per unit ini dihitung menggunakan persamaan berikut. Jadi arus fase R primer dibagi dengan tab primernya supaya mendapatkan per unit ya. Jadi 4,18 sudut 0 dibagi 4,18, ketemulah di 1 per unit. Nah, berikutnya di arus sekunder, di sini kita menghitung dengan rumus yang sama. Jadi arus fase R sekunder dibagi dengan nilai tabnya. 4,16 sudut 180 dibagi 4,16, kita mendapatkan angka 1 sudut 180 per unit. Nah, berikutnya di sini kita akan menghitung IRT teman-teman ya. IRT ini rumusnya sudah saya tulis di sisi kanan atas. Jadi penjumlahan magnitud dari arus primer dan sekunder kemudian dibagi 2. Nah, di sini kita memiliki arus primer dan arus sekunder dengan magnitud masing-masing 1 ya. 1 dan 1 di sini. Maka kita jumlahkan kemudian dibagi 2. Ketemunya adalah di 1 per unit. Nah, berikutnya untuk IOP ini merupakan penjumlahan vektor antara arus primer dan arus sekunder. Nah, arus primer ini vektornya adalah 1 sudut 0, kemudian arus sekunder itu 1 sudut 180. Nah, penjumlahan vektor dengan magnitud yang sama, tetapi sudut yang bertolak belakang, maka akan menghasilkan vektor dengan panjang 0 PU dan sudutnya tidak ada. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan perhitungan di fase R ya, di mana IRT-nya 1 PU dan IOP-nya 0 PU. Di sini kita bisa mendapatkan koordinat arusnya di 1,0 ya.
Nah, berikutnya untuk fase S, teman-teman di sini bisa menghitung dengan cara yang sama ya, seperti di fase R. Dan di sini kita kebetulan juga menemukan angka yang sama, yaitu 1 per unit untuk IRT dan 0 per unit untuk IOP-nya. Sama halnya dengan fase T. Nah, di sini kita sudah menemukan 3 koordinat teman-teman ya. Jadi 1,0, 1,0 juga, dan 1,0. Nah, maka dari itu di sini kita bisa gambar di karakteristik relay diferensialnya. Nah, setelah digambar ternyata posisi arusnya itu di sini ya. Nah, yang disimbolkan dengan bentuk segitiga di sini. Nah, di sini ada fase R, fase S, dan fase T yang saling berhimpitan ya, karena koordinatnya sama semua. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa titik arus ini itu berada di dalam restraining region, yang artinya adalah relaynya tidak akan trip. Nah, ini sama seperti asumsi kita di awal ya, karena ini merupakan kondisi float sehingga tidak seharusnya relay diferensial ini akan trip seperti itu. Oke, untuk contoh berikutnya di sini kita akan menggunakan kasus internal fault ya. Jadi ada gangguan pada sisi primer dari trafo dan ini di dalam zona proteksinya ya, namanya internal fault. Pada sisi primer mengalir arus yang cukup besar di sini, sedangkan pada sisi sekunder tidak mengalir arus sama sekali. Nah, ternyata terekam pada CT di sisi primer dan sekunder arus sebagai berikutnya. Kemudian pertanyaannya adalah apakah relay ini akan trip atau tidak. Dan berdasarkan prinsip kerja dari relay diferensial, seharusnya relay ini akan trip ya, karena terjadi gangguan pada zona proteksinya, terutama pada sisi primer trafo seperti itu. Untuk perhitungannya di sini sama ya, kita akan menghitung mulai dari fase R, S, dan T. Untuk fase R kita hitung arus primernya terlebih dahulu dengan rumus yang sama. Kemudian kita mendapatkan angka 3,59 sudut 0. Sedangkan arus sekundernya di 0 sudut 180 per unit. Untuk menghitung IRT-nya kita akan menjumlahkan magnitudenya seperti ini. Kemudian dibagi dengan angka 2 ya. Nah, kita mendapatkan angka IRT di 1,79 per unit. Sementara untuk IOP-nya di sini kita akan menjumlahkan secara vektor ya. Jadi 359 sudut 0 kemudian dijumlahkan dengan 0 sudut 180. Berarti nilainya adalah di 3,59 per unit. Nah, di sini kita sudah mendapatkan koordinat di fase R ya, yaitu di 1,79 titik koma 3,59. Oke. Nah, untuk fase S dan fase T itu kebetulan juga angkanya akan sama teman-teman ya, karena di sini arusnya seimbang di ketiga fasenya. Nah, sehingga apabila kita memplot di kurva karakteristik dari relay diferensial ini, maka titik arus yang terbaca itu berada di sini. Ini sekali lagi R, S, dan T-nya itu saling berhimpitan ya, karena nilai koordinatnya sama semua. Nah, titik arus ini itu berada di dalam operating region, sehingga akan menyebabkan relay diferensial ini akan trip ya. Ini sesuai dengan kesimpulan awal kita, karena kasus kedua ini adalah kasus gangguan internal, sehingga memang seharusnya akan menyebabkan relay diferensial akan trip seperti itu. Oke, untuk kasus yang ketiga yaitu true fault teman-teman. Di sini yang dinamakan true fault itu adalah terjadi gangguan di luar zona proteksi trafo. Di sini ya. Nah, tetapi arus yang mengalir di sini akan besar ya, karena kan ada gangguan di sini, sehingga arus yang mengalir ke titik gangguan ini akan besar juga. Tapi sekali lagi gangguan ini itu berada di luar zona proteksi transformator atau zona diferensialnya. Nah, ternyata dari gangguan ini itu terekam arus sebagai berikut di sisi HV, kemudian di sisi LV-nya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah relaynya ini akan trip pada kondisi ini atau tidak. Nah, sebagai kesimpulan awal, di sini kita mengetahui bahwa gangguannya berada di luar zona proteksi, sehingga relay diferensial ini tidak seharusnya trip ya, walaupun terjadi gangguan sekalipun. Untuk perhitungannya masih sama seperti yang tadi teman-teman, kita hitung di fase R untuk arus primer dan arus sekundernya.
Nah, di sini kita mendapatkan arus primer di 7,2 sudut 0, arus sekunder di 7,2 sudut 180. Nah, kemudian untuk IRT-nya kita mendapatkan 7,2 per unit. Sementara untuk IOP-nya, di sini kita akan menjumlahkan I primer dengan I sekunder secara vektor, dan kita mendapatkan angka di 0 per unit. Sehingga koordinat titik arusnya itu ada di 7,2 titik 0 per unit. Nah, sama halnya seperti fase S dan fase T-nya ya. Nah, ternyata setelah diplot, itu posisi arusnya ada di sini, teman-teman. Nah, titik ini itu berada di dalam restraining region, sehingga relay diferensial ini tidak akan trip. Nah, ini sesuai dengan kesimpulan awal kita ya. Jadi meskipun ada gangguan, tetapi kalau gangguan tersebut itu berada di luar zona proteksi relay diferensial, maka relay diferensial ini tidak akan trip atau tidak akan respon untuk memutus trafo seperti itu. Nah, itu merupakan contoh dari beberapa kasus teman-teman ya yang bisa kita pelajari juga. Nah, di kasus berikutnya di sini teman-teman akan saya berikan sebuah latihan soal ya. Misalkan untuk kasus keempat ini terjadi gangguan yang mirip seperti kasus ketiga, yaitu true fault di sini. Jadi ada gangguan di sisi low voltage dari trafo ya. Nah, namun di sini ada sedikit twistnya ya. Dalam kondisi ini CT pada sisi LV atau sisi tegangan rendah ya, yaitu yang ini, itu mengalami saturasi teman-teman. Nah, saturasi ini merupakan kondisi ketika sebuah CT itu dialiri arus yang sangat besar di luar kemampuannya, sehingga arus yang besar tersebut menyebabkan si CT-nya itu mengalami pengurangan akurasi. Oke, nah setelah kita lihat datanya, ternyata arus yang mengalir pada sisi primer di CT-nya ya, yaitu seperti ini teman-teman. Jadi 30 ampere di semua fasenya. Kemudian di sini mengalir arus pada CT sisi sekunder itu 23 ampere untuk ketiga fasenya. Nah, di sini ada sedikit kejanggalan teman-teman ya. Di sini kita mengetahui bahwa arus yang mengalir di sisi primer hitungan 30 ampere ya. Nah, 30 ampere ini kalau di sisi CT-nya. Kalau di sisi trafonya langsung berarti 30 ampere dikali dengan rasio CT-nya yaitu di 60. Berarti kita mendapatkan 1800 ampere di sini. Nah, maka kalau kita melihat perbandingan tegangannya yaitu 13,8 dan 4,16, maka arus yang mengalir di sini adalah 1800 dikali 13,8 dibagi 4,16. Nah, ini sama dengan 5971 ampere teman-teman ya. Jadi arusnya sangat besar. Nah, misalkan kita menggunakan rasio CT 1000 dibanding 5 ya. Artinya rasio CT-nya itu di angka 200. Maka seharusnya arus yang mengalir di sini itu adalah 5971 dibagi dengan 200 ya. Nah, seharusnya arus yang mengalir di sini adalah sekitar 29,85 ampere. Nah, ini ketika kondisinya ideal ya. Nah, tetapi di sini teman-teman bisa melihat arus yang terbaca oleh CT itu hanya sekitar 23. Nah, kenapa angkanya bisa berbeda? Karena di sini terjadi saturasi, teman-teman. Karena saturasi ini mengurangi akurasi dari pembacaan CT ya. Sehingga seharusnya itu sekitar 29,85 ampere. Yang terbaca atau yang dia konversi itu menjadi 23 ampere saja. Nah, tentunya hal ini akan menyebabkan sedikit perubahan operasi pada relay diferensial ini, teman-teman ya. Nah, pada kondisi ini seharusnya delay itu tidak akan trip ya, karena gangguannya itu berada di luar zona proteksinya. Nah, tetapi di sini teman-teman silakan bisa menentukan sendiri ya dengan sebuah perhitungan. Pertanyaannya sama, yaitu apakah relaynya ini akan trip? Kemudian apakah seharusnya itu relaynya trip? Dan misalkan teman-teman ubah slope 1 dari pengaturan relaynya menjadi 30%, itu apa yang akan terjadi? Apakah relaynya tetap akan trip atau relaynya tidak trip seperti itu? Nah, ini silakan teman-teman tentukan dengan perhitungan dan analisis ya.
Baik, mungkin itu teman-teman materi pada video kali ini. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan ataupun ada kesulitan, silakan langsung tuliskan pertanyaan ataupun pernyataannya di kolom komentar ya. Nanti akan segera saya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi pada video berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.